Aku rasa hubungan kita harus tetap backstreet deh. Kenapa backstreet? Aku padahal baru aja mau publish ke orang soal hubungan kita. Sayang, kalau kamu publikasiin hubungan kita, Pak Baskara gimana? Emang dia nggak minta kamu sama aku putus? Bu Ajeng sama Pak Rangga gimana? Apakah mereka nggak akan ngejauh? Iya, kamu benar juga. Mereka itu adalah akses untuk mencari tahu kenapa orang tuaku bisa meninggal. Siapa kalian? Lo harus ikut kita sekarang. Kalian semua nggak tahu siapa gua. Ajar! Yang masih aku sayangkan sampai hari ini. Kenapa ayahku dulu tega membunuh ayah kamu, Yasmin? Ayahku yang udah memisahkan kamu dari ayahmu, Yasmin. Tapi kita berdua dipertemukan oleh cinta. Pasti ada data penting di dalam flash disk ini. Lo jawab gue, siapa yang udah bunuh Romeo? Gua nggak tahu apa-apa soal penembakan Romeo. Paham lo? Tapi lo membayar sniper itu kan? Mana mungkin gua ngelakuin itu? Oke. Kalau lo mengelak, Gue butuh lo buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Lo nggak perlu takut soal bayaran. oke? Deal. Siapa kalian? Hah? Ada di tasnya sama sekali. Siapa sih mereka? Dani yang memang pantas mengemban tugas dari saya. Alfi, Iya, Pak. tolong siapin kontrak untuk Dani. Baik, Pak. Maaf kalau saya memakai cara seperti ini untuk menguji kamu. Tapi dengan begini, saya jadi tahu kemampuan kamu yang sebenarnya. Pak Romeo, Pak Kades, Pak Romeo sudah lihat ke dalam? saya baru dari dalam, Pak. Rumah ini kalau dibiarkan terus, lama-lama bisa ambruk, Pak. Jadi barang-barang peninggalan Pak Heru yang ada di dalam rumah itu bisa rusak, ketimbun runtuhan rumah. Iya, Pak, saya paham. Saya memang berencana mau merenovasi rumah ini. Tadi juga warga di sini pada bersedia mau membantu, Pak. Alhamdulillah kalau memang Pak Romeo mau merenovasi rumah Pak Heru. Menurut saya sayang juga, Pak, kalau ditinggal karena ini semua kan bagaimanapun peninggalan ayah saya. Nanti saya akan kabari Pak Kades lagi ya untuk detailnya gimana-gimana. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan, Pak. Mudah-mudahan dengan bukti yang gue dapet ini, gue bisa mengungkap misteri kematian kedua orang tua Yasmin.
Kira-kira masih bisa dibuka nggak ya flash disk itu? Dirga nggak angkat telepon gue lagi. Gue langsung aja deh ke teman Dirga yang ahli IT. Mudah-mudahan dia bisa bantu gue buat buka isi dari flash disk itu. Lu masih mau ngelak? Hah? Dan gue yakin lu sendiri kan yang udah ngebunuh sniper bayaran itu. Terus? Apa mau lu sekarang? Sekarang jawab. Siapa orang yang udah nembak Romeo? Apa salah satu keluarga Cakrawinata? Hah? Pertanyaan itu pertanyaan bodoh. Romeo itu anaknya Pak Baskara. Gak mungkin Pak Baskara menembak anaknya sendiri. Paham lo? Belajar deh. Jawab, siapa yang nyuruh lu? Hah? Oh iya, baby. Cuman ini doang panceman lo, hah? Gimana ini? Pras masih gak mau ngaku juga. Lagi gue tanya sama lo. Siapa orang yang udah nembak Romeo? Jawab! Gua nggak tahu soal penembakan Romeo. Paham lu? Oh iya, baby. Asal lo tahu, gue bisa ngelakuin ini sehari. Sampai nyawa lo hilang, gue nggak peduli. Dan lu nggak akan dapet info apapun dari gua. Hah? Siapa yang udah nyuruh kalian? Hah? Kalian tuh salah nangkap orang. Lepasin gua nggak? Woi, lepasin! Gue jadi ngerepotin lo. Soalnya Dirga nggak bisa dihubungin. Makanya gue langsung nyuruh lo kesini. Oke. Jadi gue mesti bukain file disk yang lo temuin. Iya, makanya kita panggil kamu ke sini. Sorry ya, gue jadi ngerepotin lo bawa laptop segala. Santai bro. Kasihan banget ya rumahnya Pak Heru jadi hancur seperti itu. Dan yang kamu temuin cuma ini ya, flash di sini. Sebenarnya ada lagi sayang. Ini foto ibu aku sama ayah. Iya sayang. Itu foto kamu sama orang tua kamu dulu. Tapi di sini tertulis target. Berarti memang benar. Pak Heru tuh memang menargetkan aku. Orang tua aku. Tapi untungnya ibu sama aku selamat. Maka ketika Pak Heru ngelihat aku sama ibu selamat, dia mencoba untuk membunuh aku. Kamu tenang ya sayang. Aku gak akan pernah membenarkan perbuatan ayahku yang udah menghancurkan keluargamu. Tapi aku janji, aku akan membayar semua kesalahan orang tua aku dengan selalu menjaga kamu. Aku rela ngelakuin apa aja, asal kamu bahagia.
Kamu masih mau nangis? Maaf sayang, aku masih gak bisa tahan kalau misalkan aku harus ngeliat foto orang tua aku lagi. Gak apa-apa, aku ngerti. Kalau kamu masih mau nangis, aku tungguin. Nggak. Kamu gimana? Udah ngerasa lebih baik? Aku bisa. Ini flash disknya. Oke, gue cek dulu ya. Mudah-mudahan flash disk ini nggak berisi info soal hubungan antara aku dan Pak Heru. Mana sih Pras nih? Aduh, kok nggak diangkat? Woi, handphone gua! Telepon dari siapa itu? Jangan-jangan telepon dari Ajeng. Wah, gawat. Kemana sih si Pras? Telepon gak diangkat lagi. Kenapa Bu Ajeng telepon? Ada orang yang nelpon bernama Ajeng. Apa Ajeng yang perintahin lu untuk nyuruh sniper untuk nembak Romeo? Hah? Dan gue yakin lu itu tahu siapa Ajeng. Ajeng itu adalah istri dari Pak Baskara. Cakap Dinata, tempat di mana gue kerja. Hah? Paham lo? Sekarang lepasin gak gue? Lepasin! Sekarang gue tanya sama kalian. Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian menyelidiki para layang itu? Hah? Jawab! Budak kalian semua! Oke. Gue tahu sekarang. Pasti kalian semua orang suruhannya Romeo. Iya kan? Iya. Hah? Siapa bos lu? Dan kenapa lu ngincer Romeo? Hah? Itu bukan urusan lu, oke? Dan lu nggak perlu tahu. Mau kabur kemana lo?
Goodbye, boy. Boy! Hah? Kabur. Sayang, kamu kenapa? Enggak. Enggak apa-apa, sayang. Kalau flash disk itu berisi informasi soal hubunganku dengan Pak Heru, hubunganku dengan Yasmin bisa terancam berakhir. Padahal cintaku dan cinta Yasmin baru aja bersatu. Mungkin hanya tinggal hitungan detik, Yasmin akan tahu semuanya. Sayang, kamu kenapa ngelamun kayak gini sih? Nggak apa-apa, sayang. Aku cuma kaget aja kita bisa nemuin flash disk ini. Ini kan berarti informasi baru lagi tentang Pak Heru. Dan itu pencapaian baru untuk penyelidikan kita. Aku juga tegang dan nervous banget. Karena di flash disk ini mungkin kita akan menemukan siapa yang sudah nyuruh Pak Heru. Dan kenapa orang tuaku bisa dibunuh sama mereka. Gimana, Mas? Ini sudah bisa kebuka isi file disknya. Ternyata berupa video. Video? Iya, video. Ayah. Tolong diputar, Mas. Hari ini, saya akan melakukan tugas yang sangat berat. Dan tugas itu adalah saya harus membunuh satu keluarga. Atas perintah keluarga Cakradinata. Saya terpaksa melakukan ini karena saya butuh uang dan saya harus mengangkat derajat hidup saya. Terutama untuk anak saya yang masih bayi. Saya sengaja merekam video ini supaya suatu saat nanti anak saya akan tahu kebenarannya. Berarti memang Pak Heru disuruh sama keluarga Cakradinata. Dan dia tega ngelakuin ini semua untuk ngabisin keluarga aku. Bapak ini siapa sebenarnya? Hah? Bapak siapa? Maafin bapakmu dan aku. Pak,
Pak, bangun Pak. Bapak harus jelasin ke saya Pak. Pak! Bangun Pak! Maafin Papa, nak. Apakah ayahku akan menyebut namaku? Aku benar-benar udah gak punya harapan lagi. Yasmin akan tahu. Dia akan benci sama aku. Ini videonya terputus ini. Ini gimana? Itu video belum selesai. Iya, cuma sampai di sini aja videonya. Syukurlah. Ayahku belum sempat bilang apa-apa. Aku selamat. Sayang. Berarti Tata bener dong dugaanku. Kalau keluarga Cakarinato udah bunuh ayah aku. Kenapa sih mereka tega ngakuin ini sama ayah aku, sayang? Emang ayah aku tuh pernah jahat apa sama mereka? Sayang, tenang ya. Gimana aku mau tenang? Aku tuh udah mencoba untuk baik-baik aja. Aku mencoba untuk mencerna ini semua, tapi masalah ini terlalu menyakitkan buat aku. Dan yang bikin aku sakit hati, ternyata selama ini aku tuh udah deket sama keluarga pembunuh. Sayang, aku tahu ini berat buat kamu. Kamu pasti butuh waktu untuk proses semuanya, untuk cerna semuanya. Aku gak sanggup, sayang. Beneran. Kayak lebih baik aku mendingan aku resign. Jangan, sayang. Aku nggak bisa kerja di mana lingkungannya itu ada keluarga Cakrarinata. Keluarga Cakrarinata tuh yang udah ngebunuh orang tua aku. Kamu ngerti nggak sih perasaan aku? Aku ngerti. Tapi kalau kamu mundur, semua usaha kamu, semua pencarian kamu dan penyelidikan kamu akan sia-sia, sayang. Nanti kamu nggak akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tua kamu, Yasmin. Lagi pula, aku juga keluarga Cakradinata. Gini, maksud aku, mungkin keluarga Cakradinata itu terlibat, tapi nggak semuanya. Ya. Pokoknya aku mau tahu penyelidikan ini harus dilanjutkan terus. Aku mau tahu siapa yang harus bertanggung jawab yang sudah ngebunuh orang tua aku. Yang penting kamu selalu ingat, aku akan selalu temenin kamu melewati semua masalah kamu. Pak. Ya. Kopinya. Ya, makasih. Pak, Mama mau bikin acara makan malam khusus keluarga. Oke nggak, Pak? Dalam rangka apa ya? Dalam rangka syukuran, Pak. Karena Romeo kan sudah kembali di tengah-tengah kita. Boleh ya, Pak ya? Boleh.
Aku sih setuju aja. Boleh. Aku sih setuju aja. Ya nanti aku hadir ke acara makan malam itu. Iya, Mama akan siapkan semuanya dengan sempurna. Mama akan hubungin anak-anak ya, Pak. Ya, ajak mereka semua. Mama telepon anak-anak dulu ya, Pak. Iya. Yang penting Papa udah setuju. Sekarang tinggal menjalankan rencana untuk membantu Rangga. Iya, Ma. Rangga, Mama sudah bicara sama Papa kamu. Oh ya, terus Papa mau datang ke acara makan malam itu? Papa mau. Papa setuju banget. Pokoknya Mama akan menyiapkan semuanya. Dan kamu tinggal menjalankan rencana kamu ya. Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini. Pokoknya kamu harus pikirkan gimana caranya Yasmin harus ikut. Iya, Ma. Aku pasti akan ajak Yasmin. Ajak Kayla ya. Kamu ajarin Kayla bahwa Kayla kepengen punya mama seperti Yasmin. Oke sayang? Iya, Ma. Mama tenang aja. Ya udah, makasih ya, Ma. Oke. Sayang, dari video yang kita lihat tadi menurut kamu siapa ya kira-kira orang dari Cakradinata itu? Apakah Papa, Mama, atau menurut kamu ada petinggi lain? Aku bingung ya kalau misalkan ditanya kayak gitu. Aku belum tahu. Aku nggak mau suzon juga sayang. Siapa yang dimaksud dari keluarga Cakradinata tuh siapa? Ya, kita harus selidiki lebih jauh lagi. Kita sama-sama harus lebih dekat lagi sama keluarga Cakradinata. Ya karena dari video yang tadi aku rasa masih belum detail banget ya untuk menjelaskan siapa. Kamu kenapa sayang? Kayaknya kamu kepikiran sesuatu. Aku masih kepikiran sama anak yang disebut sama Pak Heru. Siapa anaknya? Karena Pak Heru bilang dia ngelakuin ini semua demi anaknya. Aku penasaran. Kenapa kamu harus mikirin soal itu, sayang? Gini sayang, kalau misalkan kita tahu siapa anaknya, itu kan bisa jadi petunjuk buat kita juga. Jangan sampai Yasmin berpikir kalau anaknya Pak Heru ada di lingkarannya Cakradinata. Kamu kenapa kok kamu diem? Enggak sayang, aku bukan bengong aku. Aku cuma ikut kepikiran aja. Bisa aja Pak Heru ngambil pekerjaan kotor itu karena emang dia lagi butuh uang. Mungkin anaknya sakit keras. Atau mungkin bisa alasan lain, ya kita juga belum tahu sayang. Tapi sayang kira-kira anak itu ada di mana ya? Itu di sini Yasmin. Di hadapan kamu. Tapi aku nggak bisa bilang sekarang ke kamu. Karena aku mencintai kamu. Aku takut kehilangan kamu. Tapi gini sayang, menurut aku yang paling penting sekarang, kita harus cari tahu siapa dalang di balik Papras. Itu sekarang yang harus kita cari. Ya, aku setuju sih untuk masalah itu. Kalau kayak gini, berarti satu-satunya cara supaya semuanya cepat terungkap adalah aku harus masuk lebih dalam untuk menyelidiki langsung keluarga Cakradinata.
Romeo sendiri juga udah kesulitan karena dia bukan Cakradinata. Dia cuma anak angkat. Aksesnya juga sangat terbatas. Gimana ya caranya biar aku bisa masuk lebih jauh untuk tahu siapa dalang dari semua ini? Saya ingin tapak kataku ya. Hati-hati ya. Ya sayang. Halo, Pak. Halo, Rom. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di jalan, Pak. Ada apa? Oh, enggak. Papa mau kasih kabar aja kalau kita ada rencana mau bikin acara makan malam. Kamu bisa kan? Makan malam? Dalam rangka apa ya, Pak? Bentar. Gini, sebenarnya ini usulnya dari mama kamu. Jadi kata dia sih untuk menyambut kedatangan kamu lagi. Kamu bisa datang kan? Iya. Cakradinata, terutama Papa, selalu berusaha baik sama aku. Tapi kenapa ada Cakradinata yang meminta Pak Heru untuk membunuh ayah Yasmin? Rom. Kamu bisa datang kan? Iya Pak, bisa. Oke, nanti Papa suruh Mama untuk share alamat restonya ya. Iya, kasih ya Pak. Ya, sama-sama Rom. Gue harus makin dekat dengan keluarga Cakradinata. Supaya gue bisa terlibat dalam semua momen mereka. Dengan begitu, gue bisa menyelidiki keluarga Cakradinata. Gue yakin, sepandai-pandai mereka merekayasa sesuatu, pasti ada saatnya mereka lengah. Dan itu bisa dijadikan bukti untuk mengungkap semua misteri kelam yang selama ini mereka tutupi. Aduh, Pras kemana sih? Kok dihubungin gak bisa? Bikin kesel aja. Pras, kamu kenapa? Hah? Kok memar-memar lagi? Gak tahu aku, tiba-tiba aku diserang sama orang. Seorang itu pakai outfit hitam-hitam, ya kayak mafia terlatih lah. Astaga. Kamu ngelihat nggak siapa yang menyerang kamu? Aku nggak tahu Ajeng siapa orang itu. Tapi kalau aku menduga ya Ajeng, jangan-jangan orang itu suruhnya Baskara. Atau mungkin orang suruhnya Romeo. Aku nggak tahu. Gini, kamu ceritain detailnya gimana? Ceritain coba. Oke, jadi aku habis servis handphone aku mau jalan ke mobil, tiba-tiba aku disergap sama 4-5 orang. Aku sempat berantem, tapi aku kalah jumlah. Akhirnya aku dibius, ya. Aku dibius. Ketika aku sadar, aku udah mata ketutup di suatu ruangan, dan orang itu terus-menerus menanyakan siapa dalang di balik penembakan Romeo di Peralayang itu. Dan aku nggak habis pikir ya, Ajeng. Orang itu punya rekaman percakapan aku sama sniper itu. Siapakah orang itu, hah? Pak Pras disekap dan dihajar, tapi sama siapa?
Kayaknya pelakunya juga bukan anak buah papa. Karena setahu aku, penyelidikan papa belum sampai menyentuh nama Pak Pras. Ini masalah besar. Aku harus tanya ke Dirga soal ini. Dia kan selama ini ngawasi Pak Pras. Pasti dia tahu siapa pelakunya. Halo? Enggak. Lu di mana sekarang? Soal Pak Pras. Katanya dia diculik dan sekap. Itu ulah lo. Iya Rom, itu gue yang ngelakuin semuanya. Gue minta maaf ya Rom karena udah ngelakuin itu. Tapi gue ngelakuin itu semua karena gue kesel banget sama si Pras. Tadinya gue berharap kalau Pras itu akan buka mulut, biar kita cepat bisa mengungkap siapa orang di balik Pras. Lo tahu nggak? Lo itu ceroboh banget. Lo bisa aja nambah masalah gue lagi, tahu nggak? Ya nggak sampai segitunya juga sih Rom. Gue juga nggak niat untuk nyelakain dia. Gue cuma mau nakut-nakutin dia supaya dia buka mulut aja kok. Ya terus sekarang dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga kan? Ya itu karena dia keburu kabur sebelum gue paksa siapa sebenarnya bos dia. Lo tahu nggak? Lo tuh gabah banget. Lo kepikiran nggak sih kalau sampai Pak Pras ngelapor polisi, masalah gue bisa tambah besar. Kalau sampai Pak Pras ngelapor polisi, masalah gue bisa tambah besar. Gue ingetin sama lo ya, lo jangan gitu lagi. Ini kalau sampai kita salah langkah, bisa-bisa semuanya hancur. Termasuk Yasmin lagi mencari tahu soal kedua orang tuanya. Ini bisa merembet kemana-mana, lo harus inget itu. Terus, lu udah nemuin bukti baru lagi belum soal kematian ayahnya Yasmin? Gue baru balik dari desa Sukasari. Lu ngapain tiba-tiba ke sana? Gue dapat kabar kalau rumah Pak Heru runtuh. Jadi gue buru-buru ke sana. Dan gue nemu sesuatu yang gak terduga. Apa? Bukti baru? Pak Heru sempat ngerekam aksinya sebelum dia ngelakuin pembunuhan. Dan semua itu ditaruh dalam sebuah flash disk. Gak, gue harus pergi sekarang. Ada kerjaan harus gue beresin. Oke Rom. Soal yang tadi, gue minta maaf banget ya Rom ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Pokoknya gue ingetin lo lagi ya. Lain kali lo jangan gabah lagi. Oke? Sama satu lagi. Kita harus atur rencana dan strategi yang lebih bagus lagi. Supaya kita bisa ungkap dalang dibalik semua ini. Karena lawan kita gak main-main. Iya Rom, gue paham. Ya udah, gue cabut dulu ya. Oke Rom. Pras, ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Posisi kita, terutama posisi aku, ini sangat berbahaya banget. Buktinya mereka punya bukti sniper sewaan kamu itu. Padahal kamu udah bilang kan sama aku, kamu sudah menghabisi sniper itu. Dan kamu juga bilang ke aku, kamu tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Kenapa mereka bisa punya? Kenapa? Oke, Ajeng, relax. Oke, ya. Aku bungkam. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Ya, kamu tenang aja. Yang terpenting aku selamat, ya. Sampai nih sekarang di depan kamu. Dah. Oke, aman aja. Halo sayang. Sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan. Ada apa? Sayang, aku mau kasih tahu, aku sepertinya harus nemenin Mbak Dia untuk pulang kampung. Hah? Ada apa? Kenapa pulang kampung? Kok mendadak sih? Nggak aku anterin aja? Ibunya Mbak Dia meninggal, sayang. Aku harus temenin Mbak Dia. Kamu kan juga lagi ada urusan di sana. Udah kamu urusin urusan kamu aja dulu. Ya udah kalau gitu. Aku kirim salamnya ke Mbak Dia. Tolong sampein ke Mbak Dia. Aku turut berduka cita. Pasti aku salamin. Ya kalau gitu kamu hati-hati ya Ayas. Kalau udah sampai, tolong kabarin aku. Pasti aku kabarin, sayang. Bye.
Dokter Romeo bilang turut berduka cita ya, Mbak. Ya, makasih. Kita tunggu taksi ya. Aku siap-siap dulu. Ya. Kenapa malah nggak bisa tidur kayak gini sih? Padahal kan aku udah tidur di kamar aku sendiri. Rumah pemberian dari Rangga. Tapi kenapa malah jadi nggak tenang kayak gini sih? Mereka pikir aku nggak tahu. Kalau pelan-pelan mereka mau nyingkirin aku menjauh dari keluarga mereka. Tapi gimana caranya ya? Rangga terus-terusan ngejauhin aku. Bu Ajeng juga memperlakukan aku seperti ini terus. Gimana caranya supaya aku bisa dapetin hati Rangga lagi? Dan aku bisa balas dendam sama Bu Ajeng. Pak Baskara. Pak Baskara. Saya akan bantu kamu. Kalau Rangga terus-terusan mengabaikan aku seperti ini, dan Bu Ajeng terus-terusan memperlakukan aku dengan hina seperti ini, itu artinya aku harus ambil yang paling berharga dari mereka. Pak Baskara. Pak Baskara satu-satunya kesempatan aku. Supaya aku bisa balas dendam kepada keluarga mereka. Selamat pagi, Pak Rangga. Pagi, Rin. Ini Yasmin kemana ya? Kok dia nggak masuk? Mbak Yasmin sih tadi nelpon saya izin nggak masuk, Pak. Kenapa? Katanya sih ada saudaranya yang meninggal di kampung, Pak. Kalau nggak salah, ibunya Mbak Diah, Pak. Ibunya Mbak Diah meninggal? Iya, Pak. Dan Mbak Yasmin katanya nanti kirim surat izin secara resminya ke email Bapak. Oke. Ya udah kalau gitu makasih atas infonya ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Ya. Yasmin, saya sudah dengar tentang kabar duka kamu. Saya turut berduka cita ya. Tolong sampaikan pesan saya ke Mbak Dia juga. Tolong hubungi saya kalau kamu butuh apa-apa. Kalau kayak gini caranya rencana aku sama Mama gagal. Nggak bisa aku jalanin hari ini. Tolong perlihatkan data-datanya untuk Dania. Baik. Ini, Mbak. Jadi itu informasi mengenai sniper yang telah menembak Dr. Romeo. Tapi sayangnya dia ditemukan tewas di rumahnya karena diracun. Wah, sepertinya ini hal yang sangat serius ya. Ya, jelas. Ini serius. Makanya saya minta bantuan kamu. Tuh, fotonya mana? Foto Romeo.
Dan ya, saya mohon setelah ini kamu kerja senyap dan rahasia. Dan semua laporan tolong berikan langsung saya. Baik. Di setiap kejahatan pasti ada jejak yang ditinggalin sama pelaku. Sniper itu pasti dibunuh supaya dia tutup mulut. Aku harus cari CCTV dan bukti lainnya di sini. Aku keluar rumah boleh ya? Aku bosen banget di kamar. Kamu nggak boleh keluar rumah. Jadi kamu harus tetap di kamar. Karena memang begitu, kamu kan lagi direhab biar cepat sembuh. Kalau aku perginya sama bodyguard gimana? Enggak, karena bodyguard semua dikongkal-lingkong sama kamu. Jadi kamu nggak boleh pergi, tetap di sini. Kalau pergi sama Romeo? Romeo kan bisa jagain aku. Dan papa juga percaya sama Romeo. Alicia, udah stop. Jangan pernah lagi berharap untuk ngedeketin Romeo. Mama sama papa tidak akan merestui kalau kamu berharap sama Romeo, apalagi deket sama Romeo. Udahlah Alicia, kerjasamanya tolong dong. Kamu lagi pengobatan biar kamu cepat sembuh. Memang kamu mau begini terus? Ayo dong. Masa gitu aja mesti dikasih tahu? Pokoknya mama minta kamu harus sembuh. Tolong kerjasamanya. Jangan sia-siakan yang sudah mama lakukan. Kamu gak boleh kemana-mana pokoknya. Mama, papa, Karangga, semuanya ngeselin. Mereka gak ada yang peduli dan dengerin aku. Mereka semua toksik. Habis lagi. Tiara, aku harus telepon Tiara. Duh, siapa sih pagi-pagi nelpon? Ganggu orang tidur mulu. Halo Alicia. Tiar, gue butuh barang lagi, Tiar. Gak ada, udah habis. Gue udah gak punya stok lagi. Jadi gue udah gak bisa supply ke lo lagi. Yaudah gue minta kontak bandar. Biar gue yang kontak sendiri. Hah? Yakin lo? Ya gue yakin, udah gak usah banyak nanya lagi. Yaudah, kalau gitu gue kirim alamatnya ke lo sekarang ya. Halo Alicia, itu gue udah kirim alamat bandarnya ke lo ya. Oke. Ingat ya, sampai terjadi apa-apa gue gak mau nama gue terbawa-bawa ya.
nggak ada CCTV yang ke arah rumah itu ya? Oh, dari awal dia pilih tinggal di sini karena dia pikir dia aman. Ternyata malah jadi bumerang buat dia. Sampai dia dijebak dan diracun. Aku harus tanya warga sekitar. Halo Rangga. Halo Mah, ternyata Yasmin itu nggak masuk loh. Kenapa? Yasmin sakit? Ada kerabatnya di kampung itu meninggal. Jadi kayaknya menurut aku rencana aku untuk ngelamar Yasmin tuh harus dipending dulu aja deh, Mah. Mending nunggu dia balik, baru setelah itu nanti aku akan ngelamar dia. Jadi Mas Rangga mau ngelamar Yasmin? Kok timingnya nggak tepat begini ya? Aku juga nggak tahu, Mah. Aku juga baru tahunya hari ini. Oke. Kalau gitu kita tunggu Yasmin balik ke Jakarta ya. Iya, Mah. Mas Rangga benar-benar keterlaluan. Dia ngapain sih pakai ngelamar segala? Jelas-jelas Yasmin gak suka sama dia. Aku jadi bingung. Kenapa Mas Rangga sama Mama ngotot banget pengen dapetin Yasmin? Yasmin. Halo? Yasmin, kamu dengar aku nggak? Yasmin? Sinyal apa gimana sih? Halo? Halo? Iya. Yasmin, dengerin aku. Aku tadi nggak sengaja dengar Mas Rangga itu bilang dia mau